Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga hari ini materi yang akan disampaikan dapat dipahami secara detail. Nah, ini adalah materi lanjutan dari materi kemarin tentang sistem informasi. Kemarin hanya sebatas sedikit atau lebih kepada pengertian dari sistem dan informasi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke jurus kepada sistem informasi. Dipersilakan untuk persiapkan buku dan lain-lain. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, maka baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa, silakan. Ya, kita masuk ke sistem informasi dengan materi pergudangan atau mata pelajaran pergudangan. Nah, pertama adalah elemen atau komponen sistem informasi. Pemahaman sistem dengan pendekatan komponen atau elemen yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, tadi ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa elemen itu seperti sebuah organisasi, seperti manusia yang terdapat di organisasi. Kalau elemen itu lebih pada sistem ataupun partikel ataupun sebut tadi elemen yang kecil-kecil itu mempunyai tujuan yang sama. Nah, di komponen sistem informasi ini banyak elemen-elemen yang saling berinteraksi, yang berkaitan, tapi bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, sama dengan organisasi, begitupun organisasi ya. Organisasi mempunyai sistem pengorganisasiannya sehingga apa yang dia rencanakan dan apa yang dia laksanakan itu terkonsep secara jelas sehingga tujuan yang didapatnya dapat berupa capaian yang dia peroleh dari awal perencanaan tadi. Nah, itu elemen. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, karena contohnya tadi seperti di organisasi itu banyak macam-macam pengorganisasian, baik itu dari contoh seperti pekerjaan manajer produksi dan manajer pemasaran. Nah, itu secara integrasi dia bergabung atau berkaitan atau berkesinambungan. Tapi pada dasarnya pekerjaan yang dia emban keduanya itu berbeda, tapi tujuannya sama atau pada setiap kasus yang terjadi dalamnya itu sama. Kasusnya seperti ini, sasaran-sasarannya berbeda, tapi kasusnya itu terjadi dalam sebuah satu sistem. Sasarannya kalau produksi untuk mencapai target produksi yang maksimal. Nah, lalu pemasarannya bagaimana caranya produknya ini sampai ke dalam atau pasarnya itu di mancanegara. Nah, itu dari sistem yang saling berintegrasi. Nah, integrasi itu saling berinteraksi dan saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi tadi produksi dan pemasaran hasilnya menjadi barang yang akan dijual. Nah, itu klasifikasi berbeda-beda jenis, baik itu di dalam organisasi, baik itu di luar organisasi. Itu mempunyai sistem masing-masing dan karakternya berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya menjadi satu tujuan.
Nah, lalu ada pengolahan data. Tadi kita mungkin sudah mengetahui bahwa proses pengolahan data ini berasal dari 3 rangkaian, yaitu input, proses, lalu menjadi output. Nah, apa sih pengolahan data? Pengolahan data adalah masa atau waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Tadi data yang diinput itu tidak berbuat atau tidak menghasilkan suatu informasi yang jelas, maka ketika diolah data tersebut menjadikan informasi yang akurat seperti pers atau wartawan. Contohkan yang gampang, seorang wartawan ketika dia meninjau suatu konflik di daerah atau ada masalah di daerah tersebut, lalu seorang wartawan itu turun ke lapangan, dia mengambil data-data. Setelah dia mengambil data, lalu data tersebut diolah atau ditulis atau dirangkai menjadi sebuah bentuk informasi. Akhirnya pun disebarkan ke masyarakat luas atau ke media sosial. Nah, itu secara gampang kita lihat proses pengolahan data dari seorang pers atau seorang wartawan. Jadi deskripsikan menjadi perubahan bentuk. Itu menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Contohnya dibaca hasil tersebut, ternyata ada masalah di daerah tersebut, sehingga orang-orang yang membaca informasi tersebut menjadi mengetahui apa konflik yang sedang berkecamuk di daerah tersebut. Nah, lalu ada siklus informasi. Nah, siklus informasi adalah siklus itu adalah perputaran waktu yang di dalamnya itu berputar secara kontinu atau secara lingkaran. Prosesnya seperti lingkaran. Dari misalkan kita bekerja dari jam 7 sampai jam 5 misalkan, setelah mau hampir pulang, maka ada proses siklus waktu di sana atau perbedaan pekerjaan dari awal kita membereskan ruangan, lalu kita membuatkan sebuah schedule pekerjaannya, lalu kita operasikan mesinnya, lalu mencapailah hasil atau bahan yang memang siap sudah menjadi atau mau dipasarkan. Nah, itu siklusnya. Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, perlu untuk dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam menghasilkan informasi. Siklus informasi atau siklus pengolahan data adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh paling simpel. Mungkin ini secara gambaran besar dari proses input, data masuk, lalu diolah, lalu menjadi sebuah informasi. Nah, seperti tadi seorang pers atau seorang wartawan. Ketika dia menginput data di sebuah satu daerah yang memang lagi muncul konflik, lalu dia tulis data-data tersebut, lalu dia rangkum, lalu dia olah sehingga data tersebut menjadi menarik untuk dibaca. Nah, ketika itu sudah siap, lalu hasilnya menjadi sebuah tulisan atau berbentuk bacaan. Nah, yaitu disebut informasi. Informasi itu adalah hasil pengolahan yang ujung-ujungnya atau hasilnya menjadi salah satu kegunaan untuk dibaca ataupun kita kerjakan. Banyak contoh kasusnya seperti di perusahaan, seperti SOP. Nah, SOP adalah bentuk informasi yang diolah, diproses sedemikian rupa sehingga menjadikan
hasil prosedur kerja yang harus dikerjakan oleh masing-masing karyawan. Itu siklusnya, jadi perputaran waktu yang di dalamnya mengandung sifat berulang-ulang. Nah, itu siklus. Nah, apa sih manfaat dari sistem informasi? Nah, ini ada beberapa contoh tentang manfaat-manfaat yang diolah manusia dalam kegiatan sistem informasi. Nah, yang pertama, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi atau mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu atau pelayan mereka. Nah, tadi untuk menggunakan informasi ini dia mengolah sebagai atau menjadikan transaksi-transaksi pembelian lebih mudah. Lebih mudah menggunakan jaringan sistem informasi atau internet. Nah, contohnya seperti kalian sering mengisi Google Form untuk membuat biodata diri yang diambil oleh Bapak Ibu guru. Namanya dituliskan, tempat tanggal lahir, semacam transaksi yang ujung-ujungnya menghasilkan sebuah informasi data diri kalian. Nah, selanjutnya untuk mengurangi biaya, karena mungkin untuk pembelian secara langsung kita membutuhkan biaya lebih, karena yang pertama kita harus menggunakan transportasi, lalu yang kedua misalkan kita harus melobi atau mendiskusikan barang yang akan kita beli. Nah, itu kan membutuhkan proses tersebut akan mengurangi biaya kita untuk membeli barang tadi dari cara transportasi. Lalu kita melobi kan membutuhkan biaya transportasi atau uang transport atau uang jalan kita kan setelah itu misalkan mau makan dulu dan lain-lain atau simpang di tempat-tempat yang lain. Nah, itu menguras biaya lebih. Di bagaimana suatu pekerjaan ini dalam sistem informasi banyaknya mempengaruhi tentang pengurangan biaya. Menghasilkan pendapatan. Tadi setelah transaksi itu terjadi, kita menghasilkan pendapatan lewat sistem informasi. Contohnya seperti sebuah ATM. Nah, itu adalah bentuk salah satu kegiatan informasi sebagai atau salah satu pelayanan pelanggan terhadap penjual. Ini ditentukan salah satu form. Misalkan kita membuat prosedur tentang tata cara membeli transaksi barang secara online. Kita buatkan aplikasinya atau sistemnya sehingga dapat diakses ke segala lapisan pelanggan. Nah, selanjutnya, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi. Nah, karena mungkin seperti transfer, lalu sekarang sudah canggih lagi seperti m-banking yang transfer uang menggunakan atau di gadget di handphone, itu bisa dilakukan. Nah, begitupun satu biodata nasabah ini jadi satu database keseluruhan nasabah. Misalkan cabang Bank Karawang. Cabang Bank Karawang ini dia menyimpan data-data nasabahnya, sehingga ketika dia masuk ke dalam sistem informasi tersebut, dia klik namanya, misalkan lalu alamatnya, lalu di situ terdapat biodata dan nasabah tersebut menabung pada bank itu. Nah, selanjutnya berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi. Rekening-rekening yang terdapat di sana atau yang dipunyai oleh nasabahnya menjadi sebuah laporan kepada bank tersebut. Nah, jadi aktivitas pengambilan atau pengiriman uangnya diketahui atau bisa dicek ulang. Dicek ulang karena dia melakukan sebuah kegiatan transfer atau menabung kepada bank tersebut. Nah, selanjutnya perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan
persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Nah, begitupun tentang persediaan. Di persediaan itu barang-barang di dalam suatu perusahaan, baik bahan baku, misalkan spare part untuk pemeliharaan mesin, lalu misalkan kebutuhan kantornya seperti alat tulis, itu disediakan dalam satu sistem informasi. Jadi ketika orang yang memang berwenang pada kegiatan persediaan ini, dia hanya mengecek barangnya. Jika ada yang lain meminta, misalkan dari pihak perawatan atau pihak maintenance, dia meminta barang tersebut, lalu orang yang berwenang dalam kegiatan persediaan ini dia mengecek dan memberikan barang tersebut. Jadi tidak langsung bingung, kita tidak bingung sehingga kita tidak langsung mencari barang-barang tersebut ke tempat-tempat yang berada di dalam industri, baik itu misalkan di gudang. Jadi pada tingkat paling rendah, persediaan pada tingkat paling rendah, nah ini mungkin cara transaksi kita atau persediaan kita pada bahan-bahan yang memang belum diproses atau raw material bahan baku. Nah, lalu selanjutnya ketika keseluruhan sistem informasi itu berjalan, ada yang mengendalikan sistem informasi tersebut, yaitu namanya software. Software ini sering kita kenal dalam pelajaran komputerisasi. Ada software dan ada hardware. Kalau software itu adalah perangkat lunak, kalau hardware itu perangkat kerasnya. Kalau software seperti aplikasi, misalkan jaringan-jaringan yang terdapat di dalam sebuah komputer. Kalau hardware itu berbentuk fisiknya, baik itu layar, monitor, keyboard, dan lain-lain. Keseluruhan sistem informasi itu menunjukkan pada suatu titik. Suatu titik itu disebut software, dikendalikan oleh software. Jadi seluruh kegiatan biodata nasabah bank dan misalkan biodata karyawan tersebut terinput dalam satu sistem, yaitu sistem atau software. Software merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan yang memerintah komputer melaksanakan tugas tertentu. Nah, software ataupun kegiatan informasi ini tidak akan lepas dengan kegiatan komputerisasi. Nah, maka memang bila mana misalkan kalau sistemnya offline, itu bisa diketahui oleh hanya beberapa orang kalau memang sistem informasi tersebut menggunakan offline. Kalau online, misalkan online itu dia berupa atau bisa diakses oleh lapisan masyarakat. Nah, jadi untuk software tersendiri dia banyak turunannya lagi dalam sistem informasi, misalkan software atau aplikasi yang digunakan oleh adminnya. Nah, itu khusus buat adminnya. Lalu ada sistem informasi tentang penjualan, lalu sistem informasi tentang persediaan, lalu sistem informasi tentang data-data karyawan, lalu sistem informasi tentang perawatan pemeliharaan peralatan. Nah, di situ ada semuanya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan itu sedikit dipermudah dengan kegiatan komputerisasi. Nah, begitu untuk materi sistem informasi. Mungkin kita besok lebih kepada masih sistem informasi, tapi sudah sedikit mengerucut tentang sistem informasi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dijelaskan lagi kepada yang lain lebih baik lagi. Untuk selebihnya kalian bisa cari-cari tentang materi-materi sistem informasi ini. Masih banyak berserakan di internet
kalian bisa akses di mana saja. Nah, ini hanya sebatas pemantik saja. Ini hanya sebatas pemantik untuk kalian bisa mengembangkan atau mencari materi lagi di internet, di buku dan lain-lain. Nah, untuk misalkan kalau membeli buku ya silahkan beli bukunya yang sistem informasi yang mana aja boleh, nanti kita diskusikan. Nah, untuk software ini mungkin yang terakhir software bisa bermacam-macam software yang akan digunakan, dan maka yang memang belum bisa menggunakan komputerisasi ayo kita belajar bareng-bareng sehingga tidak ada keterlambatan dalam melakukan kegiatan belajar. Jadi kita intinya belajar bareng-bareng. Nah, ini sebagai pemantik saja. Untuk selebihnya kalian bisa cari sendiri. Nah, untuk penugasan saya nanti akan share di Google Classroom. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin kalian bisa langsung di-share di WA Group, kita diskusi. Kesempatan ini saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.